Oke. Makanya akhirnya di sini kita konsep mulai muncul nih bro. Ya. Ada entrepreneurship, ada managerialship, ada strategicalship. Nah, entrepreneurship ini wilayah api nih. Ya. Ada peluang sikat. Tapi kita makanya sekarang ini setiap kali gue pengen buka bisnis yang gue kalkulasi, Ya. gue manajemennya ada nggak? Oke. Manajemen gue siap nge-backup nggak? Itu salah satu yang gue validasi tuh. Jadi kalau misalnya Seseksi-seksinya kita bahas ini dan orang melihat ini konsepnya, oh gue harus punya api. Tapi gue nggak tahu mulai dari mana. keren. Itu gimana cara bisa mendapatkan api itu? Nah, keren. Halo guys, welcome back to Big Thinkers. Nama gue Wilson. Sekarang ngobrolin tentang entrepreneurship ya. Siap, Sama Bro Wilson. Bro Pinpin. Iya. Bro, mau nanya. Ini kan dari yang kita sama-sama tahu, Iya. Bro Pinpin ini akademisi. Iya, betul sekali. Mempunyai banyak sarjana dari S1, 2, 3 komplit. Iya. Semua. Dan selain itu juga praktisi. Iya. Praktisi bisnis, praktisi usaha. Iya. Nah, mau nanya bro. Jadi dalam perjalanan Bro Pinpin ini berusaha, mulai dari produsen musik ya, Iya. produsen musik sampai bertahun-tahun ke depan sampai sekarang, pernah jenuh nggak sih? Menjalani usaha. Iya, iya pernah dan berkali-kali. Nah, itu gimana caranya? How do you combat kejenuhan? Oke. Karena gua nanya gini karena pasti banyak di luar sana teman-teman Big Thinkers juga pasti saat jalani bisnis, waktu dia mulai atau dia masuk ke fase yang sudah titik nggak bertumbuh lagi, atau misalkan lama kelamaan dia jenuh, pasti ada lah banyak yang di sana itu teman-teman juga jenuh waktu berbisnis gitu. Nah itu gimana cara combat kejenuhan? Ya ini pertanyaannya keren banget ini ya. Jadi bikin sakit perut nih pertanyaan. Ya tadi pertanyaan Bro Wilson itu keren ya. Gue juga berusaha menjawab sespontan mungkin ya. Jadi nggak ada konsep di situ. Jadi itu yang gue rasakan, itu yang gue respon gitu. Yes. Jadi memang sekali lagi dengan pertanyaan yang sama, jawaban gue adalah pernah nggak kita melakukan usaha jenuh? Pernah dan berkali-kali. Tapi sebelum gue sampai ke situ, gue pengen mundur sedikit nih ya. Yeah. Ketika gue jalanin usaha itu memang gue kan beberapa kali jalanin usaha ya. Sesungguhnya dalam perjalanan itu ada satu hal yang menarik tuh Bro Wilson. Yeah. Namanya api. Yeah. Kayak gue pas ngejalanin musik tuh tato ada 3-4 SBU, ya ada yang hidup, ada yang enggak. Tapi dari mana kekuatan bisa menghasilkan langkah-langkah itu ya. Termasuk gue di musik itu dulu tim gue bilang, bos nih ada ide nih, jam setengah 12 dia WA gue tuh. Yeah. Akhirnya kita meeting jam 1:30 pagi tuh depan rumah gue di mobil. Segitu peristiwanya segitu itu gitu. Gue ngerenungin di titik ini, kok gue dulu bisa kayak gitu, api. Yeah. Jadi ada api. Nah tapi pertanyaannya, bisa nggak bisnis itu jenuh? Bisa banget gitu, bisa banget. Mungkin jawaban sederhananya kenapa sih bisnis itu jenuh? Kalau mau disederhanakan bro, karena apinya agak turun. Okay. Tapi kalau entrepreneur sejati sebenarnya kejenuhan itu tidak akan ada kalau apinya tetap kencang. Oke. Makanya akhirnya di sini kita konsep mulai muncul nih bro. Yeah. Ada entrepreneurship, ada managerialship, ada strategicalship. Nah, entrepreneurship ini wilayah api nih. Yeah. Ada peluang sikat. Tapi kita mesti menyadari sebagai entrepreneurship nggak selamanya. Begitu peluangnya kemakan dan peluangnya gede, sebenarnya pintu satunya udah nunggu tuh, yang disebut dengan pintu managerialship, pintu ketertata kelolaan. Itu next stage-nya itu? Iya next stage-nya, tapi bukan tangga yang ditanggakan, itu bisa muncul kapanpun. Jadi begitu peluangnya kemakan dan peluangnya gede, nah next stage-nya muncul tuh managerialship. Nah artinya buat kita disitulah waktunya refleksi tuh.
Gua entrepreneur banget doang, atau gue juga good manager. Oke. Nah artinya kalau kita menyadari kita entrepreneur banget doang, berarti mesti siapin manajer yang keren bro. Oh, Itu poin gua itu. Karena itu titik persimpangan jenuhnya di situ. iya. Persimpangan jenuhnya di situ. Karena banyak yang orang yang dimana dia jiwa entrepreneurship-nya tuh kuat banget. Jadi dia cepet ya mau bikin bisnis, ambil peluang tuh cepet. Gua 70%-nya di situ. Cuman dari sisi manajemennya Iya. itu belum tentu rapi. Belum siap, belum tentu Belum siap tentu siap. dan rapi. Yes, yes. Oke, berarti kalau dirangkumin tuh ada dua ya. Tadi itu dari sisi entrepreneurship sama ada managership ya. Managerialship. Managerialship. Sebenarnya ada tangga ketiga. Apa tuh? Strategicalship. Strategical ship. Jadi entrepreneurship itu bicara tentang peluang. Begitu peluangnya kemakan, kan masuk managerialship, kelola. Kan ada Ya. 4 yang harus dikelola tuh kan. Yes. Operasional, keuangan, HR, marketing. Ya. Nah, lalu tahap ketiga itu adalah strategicalship. Ya. Strategicalship itu adalah posisi lu di bisnis. Jadi lu mau jadi yang paling keren, yang paling murah, yang paling bagus, paling unik itu kan mesti dipikirin. Ya. Itu udah wilayah positioning tuh, strategic position. Berarti lebih ke personal branding gitu istilahnya. Lebih kepada business positioning. Oke. Kalau personal branding itu biasanya mainnya di yang tahap 1 tuh. Oke. Kalau udah tahap di sini, personal brandingnya udah mulai agak hilang. Oke. Karena sekeren-kerennya Nadiem, orang akan melihat manajemen Gojek keren nggak? Posisi bisnisnya terhadap Grab dan Uber seperti apa? Oke. Nah itu strategicalship tuh. Berarti lebih ke kompetitor Ya, landscape. competitor position. Oke. Ya, industrial position, competition position. Ya. Itu tahap 3. Oke. Tahap 3. Noted. Nah, ngomongin soal entrepreneur lagi ya bro. Ini kan tadi gua ngomong kejenuhan. Nah ini gua akan tackle beberapa negatif lah. Iya, Sisi-sisi iya. negatif yang mungkin jarang orang lain bahas juga gitu. Iya. Karena mau apapun juga pasti bisa ada positif sama negatifnya. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa selalu ngomongin Yang positif enaknya aja. positifnya Iya, doang iya, lah, iya. gitu. Nah, selanjutnya ini dari kejenuhan, gue mau lompat ke dari sisi ketakutan ya, bro. Banyak orang yang mau bikin bisnis tuh takut. Oke. Antara dia takut, sebenarnya takutnya tuh intinya tuh takut mencoba. Oke, benar. Nah, bagaimana caranya lu untuk berani mencoba di berbagai macam bidang bisnis yang tadi itu dimulai dari produsen musik bro, terus umbah ke properti, umbah kemana lagi. Nah itu apa yang bisa bikin lu berani untuk terjun? Percakapan ini keren nih Bro Wilson ya. Makanya kayak tadi angka 70% aja tuh baru muncul spontan tuh. Ya. Jadi ya intinya gua itu memang entrepreneur banget sih. Gua entrepreneur banget. Gua menyadari dengan pasti gua entrepreneur banget. Makanya sekarang ini setiap kali gua pengen buka bisnis yang gua kalkulasi, gua manajemennya ada nggak? Oke. Manajemen gua siap nge-backup nggak? Itu salah satu yang gua validasi tuh. Jadi kalau misalnya manajemen readiness-nya kagak oke, itu juga menjadi salah satu faktor yang memvalidasi bisnis ini bukan buat gue. Bisnis ini bukan buat gue gitu. Jadi kalau lu tanya kenapa sih gue gampang banget lompat-lompatnya. Yes. Di bisnis musik gue bikin sampai 4-5 SBU, lalu switching ke propertinya juga gampang banget dan seterusnya. Nah itu secara sederhana karena gue bentukannya gue lumayan entrepreneur nih bro. Nah tapi gue sekarang pengen bawa ke horizon yang lebih lebar nih. Bro Pimpin, gimana sih kita takut ya, takut mencoba. Gue kayaknya entrepreneur keren gitu, tapi gue takut nih nyoba. Solusinya gampang bro. Itu kata kuncinya explore to exploit. Explore to exploit. Jadi sebenarnya entrepreneurship itu yang takut dan ya macam-macam itu asal megang 2 kata kunci ini menurut gue ya aman. Jadi explore and exploit atau explore to exploit. Nah apa itu? Jadi entrepreneurship itu kan berbicara tentang keberpeluangan bro. Makanya gue kadang-kadang lucu-lucuan di Facebook gue tulis entrepreneur sejati itu
jatuh 7 kali, bangkitnya 13 kali bro. Ini angkanya kita acak-acak nih. Ya angkanya kita acak-acak. Nah itu maksudnya yang mahal dari entrepreneurship itu apinya, bukan masalah bisnisnya. Karena bisnis kan uncertainty, Betul. bisa keren banget, bisa hancur banget. Iya. Tapi yang bikin entrepreneur itu gokil itu kan orangnya gokil. Betul. Nah kenapa orangnya gokil? Ada apinya. Ya kalau di ruang akademik namanya itu entrepreneurial. Iya. Tapi yang di jalanan kan nggak ngerti teori-teori begini. Yes. Mereka yang pokoknya tahunya ya gue masa bodoh dah, gue jatuh gue bangkit lagi, gue jatuh gue bangkit lagi. Sebenarnya itulah entrepreneurship itu. Nah itu yang sebenarnya kita mau capai dari semangat ke entrepreneurshipan. Nah tapi entrepreneurship itu definisinya adalah semangat keberpeluangan. Nah pertanyaannya bagaimana cara kita mengunyah peluang. Nah itu tadi explore dan exploit. Iya. Apa tuh explore? Explore tuh coba dulu bro. Yes. Jadi coba dulu. Misalnya kita coba ada 4 peluang gitu. Peluang 1, peluang 2, peluang 3, peluang 4. Dan nggak jadi apa-apa. Nggak apa-apa bro. Kadang-kadang ada entrepreneur curhat kan, bro Pimpin aku udah sering menemukan peluang tapi nggak jadi apa-apa. Aku membesarkan hatinya begini, nggak apa-apa. Karena itu kamu sedang di tahap eksplorasi. Jadi eksplorasi itu kalau bahasa warung kopinya coba dulu bro. Iya. Makanya coba 1, coba 2 sampai coba 5. Ya. Lalu dari coba kelima-limanya ini kita lihat peluang kelima ini seksi nih. Ya. Seksi itu maknanya 2 nih. Peluangnya itu menarik, attractiveness-nya, dan gua bisa makan. Kayak free tester berarti. Kayak ibarat mau makan free sample. Ya. Gua Cobain punya, es krim lah. Es Gua- krim ya. coba rasa ini, rasa itu gitu betul. kan. Ya. Gua punya semangatnya, gua punya sumber dayanya. Nah, jadi kalau udah peluang 1 sampai 5, terus yang 5 ini 2 tuh, market attractiveness dan manajemen readiness, kita mampu mengeksekusinya. 1 sampai 4 ini kita coret, bro. Oke. Nah, yang 5 ini, yang kita makan ini, itu namanya eksploitasi. Jadi kalau tadi menjawab, saya takut menyentuh peluang, masukin ke fase explore aja. Jadi lebih ke Ya sebenarnya coba gagal nggak apa-apa. ngomongin risk management dong sebenarnya. Risk management, Oke. risk management. Makanya kan akhirnya kan implikasinya cobalah dikit-dikit, Ya. modalnya dikit, dari sizing yang kecil dulu dan seterusnya. Tapi yang penting peluangnya disentuh kan, Betul. peluangnya disentuh. Betul. Sama gue juga merasa yang lu ngomong juga benar ya. Jadi dari sisi eksplorasi itu, walaupun kita ngelihat 5 opportunity Betul. bagus, kita coba explore dulu. Setidaknya kalau misalnya nggak jadi apa-apa, kita bukan yang nggak dapat apa-apa, tapi dapat pengalaman. Yang mungkin nggak semua orang lain juga bisa punya pengalaman yang sama gitu istilahnya kan. Dapat pengalaman, dapat mental, Ya. dapat network. Betul. Karena bicara mentality gitu kan, bicara mental itu kan nggak bisa diteoriin bro. Bicara kayak kita jualan dapat duit gitu kan, itu kan nggak bisa, harus merasakan kan bagaimana susahnya jualan, bagaimana ketika nerima pembayaran dari klien. Perasaan itu nggak bisa diteoriin. Itu hanya bisa di alam praktek. Betul. Yang lu ngomong tadi itu soal tentang jiwa dan spiritnya atau apinya seorang entrepreneur. Spirit of gitu. entrepreneurship. Nah itu ada satu yang pengen gue komentar. Jadi memang orang itu punya banyak spiritnya bro. Tapi kalau misalkan nggak ada spiritnya, gimana lu bisa dapetin spirit itu? Karena seseksi-seksinya kita bahas ini dan orang melihat ini konsepnya, oh gue harus punya api. Tapi gue nggak tahu mulai dari mana. Keren. Itu gimana cara bisa mendapatkan api itu? Nah, keren. Makanya kalau di dunia ilmu tuh udah ada konsepnya semua, bro. Ya kalau di dunia praktek ya paling motivasi atau mentoring lah, apapun. Tapi sebenarnya kalau di dunia ilmu itu udah terjawab. Bagaimana api entrepreneurship itu bisa terbentuk? Itu namanya EO, bro. EO itu entrepreneurial orientation. Jadi ada 5 yang harus kita bangun nih. Pertama itu proactiveness. Ada kesengajaan nggak? Kayak gue pas jadi
produser musik dulu, gue sengaja tuh bro. Ini kita per-peran aja ya. Iya. Setidak-tidaknya gue neraktir orang sampai 20 kali itu. Oh ya. Ya, stakeholder industri musik. Nah itu proaktifness, ya lu ngebayangin deh, lu neraktir 3 orang juga udah jenuh kali. Gue 20 kali bro, dengan sengaja. Kan karena kalau investasi musik itu kan ketika lu produksi musik kan costnya bisa 300 juta bro, Betul. 500 juta. Betul. Nggak bisa itu bisnis yang levelnya coba-coba kayak ayam geprek. Iya. Modal 10 juta bangkrut tutup, nggak bisa. Kalau musik kan nggak bisa begitu kan. Yes. Nah jadi gue traktir orang kurang lebih sampai 20 kali pertemuan orang yang berbeda nih. Nah itu proaktifness tuh. Jadi satu ada proaktifness, kedua risk taking lah. Iya. Risk taking berani, makanya gue kan informasi gue belum lengkap, tapi ya gue coba dulu lah. Walaupun gue waktu itu belum ketemu sama pemilik label benerannya ya, masih layer di bawahnya ya. Iya. Nah satu proaktifness, kedua risk taking, ketiga innovativeness ya, inovasi ya. Ini memang konsepnya agak lebar nih, tapi kalau mau dieksplor kita bisa lebih mendaratkan lagi. Yang keempat gue suka nih bro, Iya. competitive aggressiveness. Oke. Jadi nggak apa-apa kita cuma jualan ayam geprek, tapi ayamnya kita pikirin siang malam nggak? Enggak. Artinya kalau ayam itu kita pikirin siang malam, tentu akan muncul ide gimana lebih enak, gimana lebih higien. Iya. Ya kan yang udah-udah kan kalau orang jualan ayam terus laku kan selesai kan. Tapi disebut competitive aggressiveness itu kita punya semangat untuk sengaja unggul, kompetitif. Ya kalau UMKM sih gampang bro, ramah cepat bersih. Iya, ramah cepat. Kalau lu udah bisa ramah cepat bersih, Iya. pasti lu akan terlihat unggul, akan terlihat kompetitif. Oke. Dan yang kelima itu otonomi bro. Otonomi. Otonomi. Nah biasanya nih yang agak menjadi fenomenal ini teman-teman startup. Begitu investor masuk, dia masih tetap otonom nggak? Atau langsung ketemu atasan? Oke. Karena startup itu yang gokilnya itu adalah kan foundernya. Iya. Dia kan manajemen nggak ngerti, Iya. bisnis competition nggak ngerti. Iya. Kenapa startup masih unyu-unyu dibayar mahal? Karena foundernya gila. Foundernya gila. Tapi begitu ada investor, foundernya masih gila nggak? Otonominya tetap terbangun nggak? Oke. Nah jadi bicara bagaimana api entrepreneurship itu terjaga, 5 ini harus diaktifkan nih, proactiveness, Iya. risk taking, innovativeness, competitive aggressiveness, sama otonomi. Sama otonomi. Ya jadi bisa api itu dibangun bisa nggak? Bisa. I see. Oke. Bagi teman-teman Big Thinkers di sini yang kebingungan mau cari apinya di mana, mungkin bisa dicoba langsung dari Bro Pinpin. Itu ada 5. Ya, Ada ya. proactiveness. Proactiveness, risk taking, Ya, risk taking. Terus ada competitive aggressiveness, aggressiveness, innovativeness, sama otonomi. otonomi. Oke teman-teman, untuk rangkum pembicaraan gua sama Bro Pinpin. Jadi bagi teman-teman yang mau jadi entrepreneur, bingung mau cari apinya di mana, atau mau jadi entrepreneur tapi udah punya api tapi belum tentu besar ya semangatnya istilahnya, Iya. itu bisa dibarakan apinya oleh 5 tadi. itu. Gitu. Oke. Sekolah penting banget. Ya. Ada riset 70% startup yang sukses itu isinya anak S2, S3. Nah, silakan disimpulkan jika menganggap sekolah tidak penting. Ternyata riset itu kan data. Ya. Riset kan bukan ide. Riset Ya. itu kan yang terjadi dalam kehidupan nyata. Berarti yang drop out itu bagian 30% ya? Yang jangan-jangan yang drop out itu cuma 1-2% bro. Gue sih banyak yang betul. orang-orang sebenarnya akhir-akhir kuliah nggak tahu. Ya kosong. Jadi kalau ada hari gini orang kuliah cuman pengen buat lulus, itu jadul banget loh. Bayar kuliah kan mahal. Iya. Seharusnya fase kuliah itu jadikan fase atau media inkubasi lu. Tolak ya? Bisnis itu memang butuh uang buat modal, maka kita teguhkan. Bener, bisnis itu tentang resource game. Makanya solusinya adalah resource creation. Di mana orang-orang teriakkan modal susah. Iya. Gue itu pernah diinvest sampai 10 kali. Akhir kata gue mau declare gini, uang tidur banyak. Oke. Uang tidur banyak. Gua ngalamin.